Definisi dari debat. Debat adalah pertentangan argumentasi untuk menemukan solusi ataupun evaluasi dari sebuah isu dengan pendekatan yang logis. Digunakan British Parliamentary atau sistem parlemen Inggris, yang dimana masing-masing sisi memiliki dua tim, yaitu pembuka dan penutup, yaitu dua tim dari pemerintah dan dua tim dari oposisi, yang dimana masing-masing tim memiliki dua anggota. Meskipun dari sisi yang sama, namun tetap dianggap sebagai dua tim yang berlawanan, sehingga di ruangan debat terdapat 4 tim yang saling berlawanan, berbeda dengan parlemen Asia yang hanya memiliki 2 tim. Namun, kedua parlemen ini sama-sama mengizinkan adanya POI atau interupsi, yang mana dapat diberikan setelah 1 menit sampai menit ke-6 dari 7 menit 20 detik pembicara. POI dapat diberikan setelah kita diizinkan oleh pembicara untuk memberikan interupsi. POI memberikan POI hanya dalam waktu 15 detik, di mana POI ini tidak boleh diberikan kepada tim yang memiliki di sisi yang sama, yaitu contohnya dari pemerintah penutup untuk pemerintah pembuka. Lalu urutan bicara dalam parlemen Inggris ini adalah dimulai dari pembicara 1 dari pemerintah pembuka, lalu pembicara 1 dari oposisi pembuka, lalu pembicara 2 dari pemerintah pembuka, lalu pembicara kedua dari oposisi pembuka. Setelah semua dari sisi pembuka selesai, kemudian dilanjutkan dari sisi penutup, di mana dimulai dari pembicara 1 pemerintah penutup, lalu pembicara 1 oposisi penutup, lalu dilanjutkan lagi dengan pembicara 2 dari pemerintah penutup, lalu yang terakhir adalah pembicara kedua dari oposisi penutup. Lalu setelah selesai semuanya, dalam parlemen Inggris tidak ada itu replay speaker atau pembicara kesimpulan, sehingga semuanya adalah pembicara substantif. Lalu diberikan waktu 15 menit untuk case building, berbeda dengan parlemen Asia yang memberikan waktu 20 menit sehingga lebih singkat. Dalam case building diharapkan untuk menyusun kasus yang lebih krusial terlebih dahulu, lalu menempatkan tim pada posisi yang paling strategis, di mana kita dapat membawa argumen yang paling penting sehingga argumen sulit untuk terbantahkan. Yang ketiga adalah adanya beban pembuktian, yaitu berdasarkan data-data yang ada. Yang keempat adalah menyusun kasus dengan yang paling relevan dengan mosi. Lalu yang terakhir adalah membuat rangkaian argumen yang baik. Lalu selanjutnya itu adalah apabila kondisi kita dalam tim penutup, maka sangat penting bagi kita untuk membawakan argumen yang mungkin terlupakan oleh tim pembuka, di mana tim penutup berbicara setelah tim pembuka sehingga dapat membawakan hal yang belum dibawakan atau yang terlupakan oleh pemerintah pembuka, dan mampu memiliki argumen sendiri, dan namun harus memberikan solusi yang lebih baik daripada tim pembuka, dan memberikan penggambaran yang lebih jelas dan tidak melakukan repetisi. Lalu tugas-tugas pembicara, yaitu pembicara 1 dari pemerintah pembuka, yaitu adalah biasanya case buildingnya atau susunan argumennya itu berisi latar belakang, pendirian, mekanisme, tujuan, dan argumen. Sebaiknya pembicara 1 dari pemerintah pembuka tidak melakukan atau membatasi konteks dari debat jika tidak diharuskan oleh mosi. Lalu pembicara 1 dari oposisi pembuka, pembicara satunya itu bertugas untuk memberikan pendirian, lalu kemudian sanggahan kepada pemerintah pembuka, lalu memberikan alternatif, yaitu berupa mengajukan mekanisme baru, mempertahankan status quo, atau memperbaiki status quo. Lalu yang terakhir adalah memberikan argumen dari tim mereka sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah pembicara kedua dari masing-masing tim pembuka, yaitu tidak harus membawa argumen baru bisa melanjutkan dari argumen dari pembicara 1, namun penting untuk mengembangkan dan melengkapi kasus yang telah dijelaskan, memberikan sanggahan, dan menjelaskan mengapa argumen timnya lebih penting. Lalu selanjutnya adalah tugas pembicara 1 dari sisi penutup, di mana itu bertugas untuk menjelaskan perbedaan antara tim pembuka dan tim penutup, memberikan argumen yang berbeda dan memberikan sanggahan yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah pembicara kedua dari masing-masing tim penutup, yaitu bertugas 1 memberikan sanggahan, yaitu memilih argumen yang
paling krusial sehingga patut diberikan sanggahan. Lalu selanjutnya adalah menyimpulkan jalannya debat, menjelaskan argumen tim lain secara singkat dan menjelaskan mengapa argumen timnya lebih penting dan patut menang. Lalu jenis-jenis mosi itu ada debat proposal dan debat evaluasi. Debat proposal adalah jenis mosi yang memberikan suatu masalah yang memerlukan solusi dan selanjutnya adalah debat evaluasi. Debat evaluasi adalah jenis debat yang menyangkut fenomena yang memberikan kerugian dan manfaat. Lalu dalam memilih sebaiknya jangan mengubah ekspektasi mosi sesuai dengan preferensi diri kita sendiri. Lalu selanjutnya apa saja yang ada dalam debat? Yang pertama adalah definisi. Definisi memiliki makna sebagai menerjemahkan suatu kata yang sulit dimengerti ke dalam kata yang lebih mudah dimengerti dan memberikan gambaran atau deskripsi mengenai peristiwanya dan apa solusi yang akan ditawarkan. Lalu yang kedua adalah pendirian. Pendirian adalah hal yang perlu dibuktikan dari suatu argumen. Lalu selanjutnya, definisi dapat menjadi tidak adil apabila tidak terbantahkan, pemeriksaan diri atau berdasarkan experience atau pengalaman. Lalu yang selanjutnya adalah tidak relevan dengan mosi. Lalu yang selanjutnya adalah argumen dan sanggahan. Argumen adalah pembuktian mengapa analisis yang dibawakan adalah benar, dan sanggahan adalah pembuktian mengapa analisa yang dibawakan oleh tim lawan tidak benar. Argumen terbagi menjadi dua, yaitu argumen filosofis dan argumen praktikal. Argumen filosofis adalah hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi, sementara argumen praktikal adalah proses argumen mencapai tujuan. Kita harus membuktikan bahwa argumen yang kita bawakan adalah klaim yang benar, merupakan hasil dari analisa tim kita. Sementara sanggahan sendiri harus sebaiknya ada 3 layer, yaitu negasi, netralisir, dan sanggahan jika. Negasi adalah klaim bahwa langsung menyatakan bahwa klaim tim lawan tidak benar. Netralisir dengan mengapa permasalahan dapat terjadi, sementara sanggahan jika itu dengan asumsi dengan pemilihan kasus terbaik dari tim lawan dengan asumsi jika. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan, sebaiknya kesimpulan disimpulkan dengan menghubungkan kembali sanggahan dengan konteks mosi.